realisasi bahkan pelaksanaan di lapangan itu tidak mampu dijangkau oleh pemerintah. Kenapa? Karena baik pemirsa dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam konten bincang-bincang santai dalam mengangkat isu-isu yang hangat di publik. Nah, isu yang hari ini dengan tema yang kita ambil tentang isu stunting, yang mana kita ketahui stunting adalah satu persoalan yang sangat serius, persoalan yang menguras banyak pikiran, persoalan yang selalu menjadi masalah urgen. Nah, untuk itu hari ini tema kita yaitu kita bertemu dengan narasumber kita kali ini, yaitu Yayasan Peduli Kaum Difabel, Perempuan dan Anak, yang mana dalam program lembaga ini satu hal yang disoroti atau ditangani adalah persoalan tentang stunting. Nah, untuk itu kita berkenalan dengan Direktur Pikadispa. Selamat sore. selamat sore Pak Frans. Ya baik, Pak Frans ini adalah Direktur Pikadispa. Nah, mungkin langsung saja Pak Frans cerita tentang apa itu lembaga Pikadispa atau apa itu. Mungkin dimulai dengan perkenalan lebih dulu. baik. Salam berjumpa para pemirsa semua. Saya langsung saja perkenalan. Nama lengkap saya Franciscus Talan, biasa disapa Frans. Belum menikah, masih single, dan puji Tuhan saya dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga yang berkantor di Webesa, Kelurahan Webesa. Tepatnya di mana? Di antara Apotek Vanda Farma dan Apotek Jurana. Tepatnya di situ kantornya. Kebetulan saat ini kan kita sedang mengangkat isu stunting untuk kita jadikan program pelayanan kepada masyarakat, untuk kita membantu pemerintah daerah untuk sama-sama menekan angka stunting sehingga presentasinya itu menurun, kalau bisa sampai habis, sampai nol. Kalau menurut Pak Frans ya, kalau isu tentang stunting ini bagaimana? Khususnya pada wilayah TTS sendiri, mungkin gambaran tentang data atau persoalan yang urgennya seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau persoalan stunting di TTS ini memang cukup tinggi di 2 tahun sebelumnya, sehingga di saat kita dirikan lembaga ini kan kita baru berjalan 6 bulan, baru berjalan 6 bulan. Nah, di saat kita dirikan lembaga, kebetulan pas dengan isu stunting atau kasus stunting ini semakin naik begitu, semakin naik, sehingga di tahun 2019 itu kalau tidak salah angkanya sampai 53%. Masuk ke 2020 turun sedikit, sehingga kita di lembaga sendiri kita mengambil ini karena memang kebetulan kalau bicara soal stunting ini kan punya kaitan erat juga dengan perempuan dan anak. Oh, iya. Nah,
Tapi karena kalau stunting pasti perempuan atau anak, iya, sasarannya pada anak. sasarannya itu di anak dan ibu-ibu hamil, sehingga kita bersepakat untuk program perdananya itu kita lakukan program pencegahan stunting. Ya, nah, berdasarkan kajian, Pak Inyo, kita dengan saya dan teman-teman di kantor, para fasilitator, kita mengkaji ini rupanya tidak harus fokus pada bidang kesehatannya saja untuk kemudian kita mencegah, tapi harusnya berjalan multisektor. Ya, multisektor. Jadi kesehatannya, program kesehatannya pun jalan, pertaniannya pun jalan, peternakan dan perikanannya jalan. Kenapa? Ini 4 hal harus ada. Karena dalam status gizi anak-anak itu sesuai dengan ilmunya kan, asupan gizi yang seimbang itu ada pada 4 bidang ini. Jadi kesehatan jalan, cara penanganan atau pola ini paling efektif. Menurut kita di lembaga, karena sudah berdasarkan hasil kajian kita sendiri, kita diskusikan bersama, kemudian sepakatlah kita bahwa kita harus jalankan ini multisektor, sehingga karena asupan gizinya itu ada pada 4 bidang ini. Kalau misalnya gini, jadi kalau kesehatan itu khususnya edukasi saja, edukasi dan pendampingan. Jadi ajar ke ibu-ibu hamil, kader posyandu bagaimana menerapkan pola-pola dalam 1000 hari pertama kehidupan, dari pertama mengandung sampai dia melahirkan dan si anak ini berusia 2 tahun. Pertaniannya pun gitu, karena si anak yang dikandung ini dan bahkan nanti dilahirkan, asupan makanan itu kan harus diambil dari hasil tani, berupa sayur mayur, buah-buahan, untuk memenuhi kebutuhan gizi. Pangan lokal itu yang lebih diutamakan. Nah, jadi begini, saya tanya sih, kan kita orang mau kita tanya, kadang-kadang orang selalu menganalisa atau selalu pikir bahwa penanganan stunting atau cara menyelesaikan stunting itu dengan pola makan, mungkin susu, mungkin daging. Betul. Nah itu betul. Efektif tidak dengan? Kalau hanya pola makan saja tidak efektif, belum tentu efektif. Kenapa? Kalau misalnya pola makannya sudah bagus, tapi dari sisi kesehatan ada satu sisi kesehatan lain. Pola hidup, pola asuh dari si orang tua tidak menjaga kebersihannya si anak pun bisa berakibat terhadap tumbuh kembangnya si anak ini, sehingga nanti kalau dia tumbuh kembang dan diukur tingginya hanya sekian sentimeter saja kan sudah masuk tergolong dalam kategori stunting. Ya, sehingga memang ini kita lakukan penyuluhan atau kita edukasi masyarakat, khususnya titik sasaran kita saat ini kita di Desa Waipliki, Kecamatan Waibeba. Jadi kita kita kasih penyuluhan, kemudian kita dampingi beneficiarisnya kita dampingi mereka, kemudian dalam tempo yang sudah kita tentukan 6 bulan itu kita harapkan bisa maksimal hasilnya. Jadi pemirsa dimanapun berada, jadi dari penjelasan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa stunting itu bisa dicegah dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh Pak Frans tadi. Nah, untuk itu teman-teman sebagai edukasi atau informasi, ya ini kita menemukan cara dan pola baru. Nah, bagaimana Pak Frans terkait program ini sudah berjalan di mana? Contoh
bisa yang sampai beneficiaries terkait penanganan stunting ini. Oke, baik. Jadi saya tambahkan Pak Ino, para pemirsa sekalian, bahwa sebenarnya pola ini sudah dijalankan oleh pemerintah, tetapi sosialisasi bahkan pelaksanaan di lapangan itu tidak mampu dijangkau oleh pemerintah. Kenapa? Karena kekurangan tenaga SDM-nya. Misalkan begini, penyuluhan tentang kesehatan, nah itu butuh sanitarian. Nah, sanitarian contoh di salah satu puskesmas, di puskesmas A misalkan, satu puskesmas di satu kecamatan itu menangani beberapa desa, lebih dari satu. Misalkan di Noebeba itu satu puskesmas dia tangani 7 desa. Artinya bahwa dengan nakes yang hanya minim, hanya 1 atau 2 saja, tidak mampu menjangkau semua untuk kemudian lakukan promkes atau promosi kesehatan, bahwa ini bagaimana caranya kita hidup sehat begini. Kemudian setelah itu harus diikuti lagi dengan pendampingan turun ke sasaran itu untuk melihat bapak mama dong ada ikut ke sonde itu tahapan yang kami sosialisasikan belum tentu maksimal. Jadi makanya kita sebenarnya ini kan perpanjangan tangannya pemerintah sebenarnya. Memang kita NGO, tetapi kita berupaya untuk mendukung pemerintah mencegah stunting. Kita jalan sendiri, tetapi dengan tujuan yang sama, untuk sama-sama berantas stunting, menghilangkan stunting kalau bisa di TTS tidak ada. Oke, sedikit sudah banyak gambaran tentang penanganan stunting, pola-pola dan cara-cara penerapannya. Nah, mungkin bicara tentang mekanisme, ada perempuan, ada anak, dan difabel. Nah, mungkin apa sih isu yang menjadi perhatian mekanisme terhadap kaum difabel, perempuan dan anak? Mungkin informasi bahwa banyak juga kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak. Mungkin ada tidak program, ada tidak cara yang sama seperti program stunting dari yayasan atau dari bagian. Baik, jadi perlu saya sampaikan juga bahwa memang lembaga kita ini fokusnya ke tiga hal besar nih, baik. Nah, memang program kerja itu sudah kita buatkan, misalnya contoh dalam hal disabilitas ini kompleksitasnya sangat luas, karena si penyandang cacat ini kan ada klasifikasinya tersendiri, ada banyak. Iya, ada banyak. Nah, memang kita untuk sementara teman-teman fasilitator sedang merancang program untuk kemudian kita lakukan pendampingan. Nanti ini masih antri, ya, pendampingan, pemberdayaan. Jadi 6 bulan setelah ini, karena stunting kita mulai di bulan Januari kemarin, nanti di bulan Juni setelah kita lakukan evaluasi dengan stakeholder dan pemerintah, barulah nanti kita siapkan program tentang disabilitas. Karena memang kalau di TTS sendiri angkanya cukup tinggi, banyak penyandang difabel. Iya, penyandang difabel itu angkanya sudah mencapai kurang lebih 5.000, cukup tinggi. Kalau si penyentuhan Pak,
ada tidak pendampingan, ada tidak bimbingan terhadap teman-teman kita yang kekurangan fisik seperti ini, kurang mental atau keterbatasan mental, ada tidak pendampingan sejak penentuan dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain Ya. memberdayakan mereka seperti itu? Ya. Jadi kalau dari pengamatan kita sendiri di PKDISPA bahwa memang pendampingan itu ada karena program pemerintah daerah itu juga ada tentang penanganan kaum difabel di dinas sosial. Jadi memang perhatian itu ada, tetapi perhatian yang dilakukan secara implisit itu belum. Artinya ini menurut pengamatan kita tidak tahu seperti apa langkah dari pemerintah sendiri. Nah, karena di waktu-waktu yang lalu kita sempat berkeliling di TTS, lalu kita temui ada beberapa saudara-saudara kita yang notabene-nya keterbelakangan fisik, mental, bahkan ada korban kekerasan juga. bahkan ada korban kekerasan seksual yang sebenarnya menyentuh nurani bahwa wah ini letak keadilannya di mana. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk bagaimana kita memeratakan keadilan di kaum-kaum itu marginal. Pertanyaan ada hubungannya dengan stunting. Ya. Nah, kan kasusnya cukup tinggi, 5.000 lebih ya kalau tidak salah. Iya. 5.000 Kurang lebih. Nah ini efek dari seperti stunting tidak sampai teman-teman ini mengalami hal seperti ini, seperti efek dari stunting tiba-tiba di keterbelakangan mental, atau ada hubungan tidak dengan ini? Yes. Sebenarnya ada hubungan juga. Ya, selain mungkin faktor genetikanya, saudara-saudara kita yang keterbelakangan mental ini juga bisa juga kita indikasikan saja, bisa jadi karena orang tua dari si penyandang ini tidak melakukan tahapan-tahapan 1000 hari pertama hidup. Oh, iya. Itu punya dampak juga itu, sehingga ini juga jadi PR untuk kita di lembaga. Jadi dengan teman-teman kita sering diskusi bagaimana caranya kita temukan solusi untuk kita lakukan promosi besar-besaran ke masyarakat TTS untuk menjaga pola hidupnya tetap sehat. Baik, mungkin waktu kita yang satu belum saya tanyakan tentang isu perempuan dan anak. Nah, mungkin ini isu yang lebih tajam sebenarnya karena ada banyak kasus. Betul. Nah, bagaimana lembaga ini ada dengan program atau ada tidak advokasi dari lembaga, ada tidak pendampingan seperti apa terhadap Baik, jadi kita punya master plan di lembaga untuk perempuan dan anak. Jadi memang di tahun 2 tahun kemarin 2020 itu sempat memuncak tuh tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu KDRT maupun kekerasan seksual, tindak asusila itu tinggi di Timur Tengah Selatan, sehingga kita bikinkan master plan kita adalah nanti setelah program-program perdana kita ini berjalan dan selesai, kita akan lakukan sosialisasi, kemudian kita kampanyekan secara besar-besaran, secara masif, untuk kemudian kita ciptakan kesetaraan gender. Jadi begini,
kan begini, saya Masyarakat. terkait isu perempuan dan anak ini kan kalau dilihat Ya. banyak kasus penerapan hukumnya sesuai tuntutan sang putusan Ya. kan sesuai peningkat, tapi tidak ada efek jerah di calon-calon pelaku dan kasus-kasus. Betul. Nah, bagaimana Pak Frans menyikapi ini, menyimpulkan ini? Mungkin persoalannya apa dari kultur budaya kita atau seperti apa? Baik, ya. Jadi memang seperti yang Pak ini katakan bahwa memang kultur kita begitu. Cuma efek jerah ini yang mungkin kita kalau di TTS ini ada LSM Sanggar Suara Perempuan juga, terus ada Ini LSM ya. Kipda, ya itu kalau NGO-nya. Kalau pemerintahan ada dinas P3A, ada dinas sosial, kemudian kepolisian Resort Timur Tengah Selatan. Nah ini sebenarnya butuh sinergitas yang kuat untuk kemudian kita mengawal kebijakan. Nah ini yang salah satu hal yang mungkin perlu ada perhatian khusus tentang kebijakan dari kebijakan pemerintah daerah dalam hal mengurangi tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan dan anak. Memang peraturan daerahnya sudah ada di Pemda TTS sudah, Perdanya sudah ada tentang perlindungan perempuan dan anak, tetapi mungkin butuh lebih sinergi yang kuat untuk kemudian bisa menyampaikan itu sampai pada sasaran yang seharusnya mengetahui tentang bagaimana kita menghargai status dan derajatnya perempuan dan anak. Oke, baik Pak Frans. Baik pemirsa Salam Timur, seperti apa yang disampaikan bahwa persoalan tentang perempuan, persoalan tentang anak, persoalan tentang stunting, tentang difabel, teman-teman kita yang berkebutuhan khusus menjadi persoalan yang menjadi perhatian, bukan saja perhatian pemerintah, tapi pada berbagai lembaga swasta, NGO atau etc. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini Pak Frans mungkin mau sampaikan konsisten terkait isu-isu dan program terkait ke depan, mungkin berkolaborasi dengan teman-teman NGO lain, dengan kolaborasi atau bersama pemerintah. Mungkin harapannya seperti apa yang mau disampaikan dalam kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Inyo. Kita punya harapan di Timur Tengah Selatan ini kan seharusnya kita budayakan nih Pak Inyo. Tidak hanya ada di ranahnya NGO atau ranahnya pemerintah untuk bisa melakukan sebuah pergerakan yang masif dalam hal melihat kaum termarginalkan ini, untuk kita setarakan keberadaannya, setarakan derajat mereka sama. Itu sebenarnya tugas kita bersama masyarakat, karena masyarakat itu lebih dekat dengan kaum-kaum ini. Nah oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mau sampaikan kepada semua masyarakat Timur Tengah Selatan untuk kita mulai saat ini kita budayakan sudah kesetaraan gender, kemudian kita harus punya rasa empati tersendiri kepada kaum difabel, perempuan dan anak. Nah itu hal yang paling pertama. Yang kedua, untuk teman-teman NGO yang ada di Timur Tengah Selatan, memang kita di
Bapeda itu sudah ada namanya Sekber, Sekretariat Bersama NGO-NGO, baik itu NGO internasional maupun di lokal. Kita ada sama-sama di situ untuk kita menyampaikan visi misi kita masing-masing NGO, program-programnya ke depannya seperti apa, sehingga kita bisa combine ini program antara satu dengan yang lain. Kemudian Pemda juga bisa mengorganisir, misalnya nih pemetaannya harus ada nih. NGO ini kalau sudah di situ maka NGO lain juga di situ. Kita memang komunikasinya penting sekali bekerja sama. Sangat penting Pak Inyo, sehingga kita tidak bergerak sendiri-sendiri atau tidak personal, tetapi kita harus bergerak kolektif, harus masih, supaya isu yang memang sementara ini sedang tinggi-tingginya, misalnya WFI sekarang jalan program, plan gitu, SSP dan Kipda. Kita program-program memang ada pengkhususan program dari NGO itu, tapi misalnya yang tadi saya sebutkan, ini kan lebih terfokus pada perempuan dan anak, ya, sehingga butuh sinergi yang kuat. Ini perlu adalah ruang diskusi selalu lah. Ada. Selalu ada ruang diskusi, selalu ada di Bapeda, dan disitulah kita manfaatkan momen itu untuk kita saling sharing tentang bagaimana. Jadi ada persoalan A misalkan, kita cari solusinya. Apa solusinya yang kita sampaikan ke masyarakat. Nah, untuk Pemda sendiri juga memang pada kesempatan ini saya berikan profesiat juga untuk Pemda TTS, karena berdasarkan hasil kerja kerasnya ini pencegahan stunting sudah menurun drastis, bahkan sudah mendapatkan penghargaan kemarin dari pemerintah pusat. Oleh karena itu mungkin saya selaku Direktur PKDISPA mengharapkan kerjasama baik dari semua pihak. Yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikannya Timur Tengah Selatan, bukan kebaikannya PKDISPA atau kebaikannya siapapun, tapi untuk kebaikannya kampung kita. Baik, terima kasih Pak Frans, kita di penghujung acara. Terima kasih, kita akan bertemu dalam tema dan bincang-bincang selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Inyo. Iya, baik, pemirsa Salam Timur, kita berakhir penghujung acara, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini untuk menemukan video-video terbarunya. Selamat